إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih kita pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-122. Idh hammat ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Dan ingatlah ketika dua golongan dari kalian ingin menggagalkan atau ingin kembali, tidak mau ikut perang, padahal Allah wali-wali mereka, maka Allah kokohkan mereka. Sudah disebut kemarin bahwa yang dimaksud adalah dua kabilah, satu Bani Salamah dari kalangan Khazraj dan yang kedua Bani Al-Harithah dari kalangan Aus. Wallahu thabbatahum, Allah kokohkan mereka sehingga mereka tetap istiqamah berjalan dalam jihad fi sabilillah. Diakhiri ayat ini dengan kalimat wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaklah mereka bertawakal orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ayat sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala Sami'un Alim, Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Mendengar semua yang didengar, apa yang dibisikkan dalam dada-dada kaum mukminin,
dan apa yang dibisikkan dalam dada-dada para munafikin. Wa huwa fi sudurihim, masih dalam dada mereka. Allah sudah tahu. Kalimat hammat, idhammat masih berupa keinginan dalam hati, tapi Allah sudah tahu. Ada di antara kalian yang hampir-hampir mau pulang, hampir-hampir gagal berangkat, mau ikut bersama para munafikin, tapi Allah kokohkan mereka. Kaum mukminin tidak tahu, tapi ternyata Allah yang maha tahu, yang menurunkan. Di antara kalian ada yang hampir terbawa dan udah punya keinginan mau kembali. Ini menunjukkan bahwa Allahu Sami'un Alim. Alim biniyatil abid, maha mengetahui niat-niat para hamba. Yujazihim 'alaiha atammal jaza. Allah mengetahui niat para hamba dan Allah akan balas sesuai dengan niatnya masing-masing. Wa aidan wallahu sami'un 'alim bikum yaklaukum wa yatawalla tadbira umurikum. Juga Allah maha mengetahui tentang kalian, wahai kaum muslimin, dan juga mendengar ucapan kalian dan bisikan hati kalian. Dan Allah lah yang mendukung kalian, yang menakdirkan kebaikan untuk kalian, wa yu'ayyidukum binasrih, dan Allah tolong kalian dengan kemenangan. Kama qala ta'ala li Musa wa Harun, sebagaimana Allah katakan pada Nabi Musa dan Nabi Harun, innani ma'akuma asma'u wa ara. Ketika Musa merasa khawatir dan menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya aku pernah berbuat salah, aku pernah membunuh seseorang di sana, dan aku lidahnya tidak lancar, dan aku khawatir mereka akan begini akan begitu. Allah menjawab, innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kalian berdua. Aku mendengar dan aku melihat. Asma' wa ara. Sami'un alimun. Sama. Kepada kaum muslimin, umat Islam di masa Rasulullah SAW juga Allah katakan wallahu sami'un alim. Artinya jangan khawatir. Aku bersama kalian, aku melihat kalian dan aku mendengar apa yang kalian bicarakan. Dan Allah mendengar juga apa yang dibisikkan dalam dada-dada kaum munafikin dan juga orang-orang kafir. Wa min lafdhihi bihim ihsanuhu ilaihim annahu lamma hammat at-ta'ifatani, dan termasuk min lutfihi, bukan lafdhihi, wa min lutfihi, dan termasuk kelembutan Allah Subhanahu wa taala dan kebaikannya kepada orang beriman adalah apa yang Allah katakan pada ayat tadi. Dan ingatlah ketika dua kabilah hampir-hampir gagal berangkat, hampir-hampir pulang dari perang, lari dari perang. Padahal lari dari perang besar sekali ancamannya. Allah ancamkan kepada mereka yang lari dari perang Jahannam, neraka Jahannam. Qala, dikatakan hamma ta'ifatani minal mu'minina bil fashal. Hampir-hampir dua golongan orang mukmin berkeinginan untuk fashal, ini untuk tidak berangkat. Wa hum Banu Salimah wa Banu Harithah, kama taqaddama thabbatahum Allah, sebagaimana sudah dibahas kemarin, dan Allah kokohkan kedua kabilah tersebut ni'matan alaihima, sebagai kenikmatan dari Allah kepada kedua kabilah tersebut. Wa ala sairil mu'minin, dan sebagai kenikmatan untuk seluruh kaum mukminin. Untuk dua golongan tadi sebagai kenikmatan, mereka tidak terbawa dengan munafikin. Mereka selamat dari syubhatnya para munafikin. Dan juga nikmat bagi seluruh orang beriman, karena pasukan mereka yang tadinya hampir terkurangi dua kabilah lagi tidak jadi. Ini juga kenikmatan. Falihada qala wallahu waliyuhuma. Allah lah wali-wali mereka. Dan makna wala sebagaimana makna
kalimat-kalimat yang seperti ini ada dua. Ada yang sifatnya ammah, ada yang sifatnya khassah. Sebagaimana pembahasan idhafah. Mudah-mudahan masih ingat ketika disandarkan kepada Allah. Ada dua makna. Kalau dikatakan ardullahi, samaullahi, ini idhafah bermakna tamlik. Idhafah bermakna tamlik, kepemilikan, yakni buminya Allah. Kalau bermakna tamlik, maka seluruh makhluk adalah milik Allah. Kullu makhlukin makhlukun lillah. Sehingga dikatakan dan boleh diidhafahkan, yajuz idhafatuhu ilallah. Sama'ullah, ardullah, abdullah, buyutullah, semuanya disandarkan kepada Allah dengan makna penciptaan dan kepemilikan. Tetapi kadang bermakna khusus. Seperti ketika dikatakan Baitullah, yaitu masjid. Atau lebih khusus lagi, Baitullah bermakna Ka'bah. Fi buyutin adinallah an turfa'a fiha ismuh. Di rumah-rumah Allah, Allah izinkan, yang Allah perintahkan untuk disebut di sana nama-nama Allah. Maksudnya masjid-masjid. Sedangkan lebih khusus lagi Allah katakan Baitillahil Haram. Baitullah. Ada makna khusus. Kalau dengan makna umum seluruh rumah boleh dikatakan buyutullah karena semuanya milik Allah. Tapi kalau secara khusus hanya Ka'bah, Masjidil Haram, dan hanya masjid-masjid dikatakan buyutullah. Sama dengan Abdullah atau Ibadullah, hamba-hamba Allah. Seluruh manusia, kafirnya, mukminnya, muslimnya, munafiknya, ateisnya, semuanya ibadullah. Semuanya hamba-hamba Allah. Tetapi ada yang diistimewakan dan kemudian disandarkan kepada Allah bukan dengan makna am, tetapi dengan makna khas. Seperti kalimat ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama ila akhiril ayat. Siapa yang dimaksud ibadur rahman? Apakah orang kafir termasuk dalamnya? Tidak. Karena jelas disebutkan alladzina, mereka-mereka yang la yusyrikuna, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. yakni tidak menyembah bersama Allah Tuhan yang lain. Maka yaqul walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Berarti mukminun muwahhidun. Alladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Man hum? Al-mu'minun al-muwahhidun. Berarti ibadur rahman, makna idafa fi hadhihi al-kalimah bukan ammah, laisat ammah, lakin idafa khassah. Hanya orang beriman, hanya orang-orang mukmin. Baik. Demikian pula ketika diucapkan di sini, kita kembali kepada pembahasan. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makna khusus. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu waliyuhuma. Wali bisa bermakna pemilik, bisa bermakna penguasa, bisa bermakna ini wali, bermakna wali. Semua makhluk-makhluk ini siapa walinya? Innama waliyuhumullah. Sesungguhnya wali mereka adalah Allah. Ada yang mengakui, ada yang tidak mengakui. Laisa kadzalik. Semua manusia, siapa wali mereka? Allah. Tetapi orang-orang kafir tidak mau mengakui bahwa wali mereka adalah Allah. Sedangkan orang beriman mengakui bahwa wali mereka adalah Allah, maka mereka beribadah pada Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, memuliakan, mentauhidkan, mengesahkan. Maka siapa yang menjadi atau siapa yang dianggap bahwa mereka adalah wali-walinya Allah? Orang beriman. Orang kafir tidak. Karena mereka tidak mau mengakui. Kalimat wallahu waliyuhuma ay bimakna
khassah. Qala biwilayatihil khassah allati hiya lutfuhu bi awliyaih. Berarti bermakna Allah yang akan membela mereka, Allah yang akan mendukung mereka, Allah yang akan merahmati mereka, Allah yang akan mementingkan mereka. Allah ada di pihak mereka. Itu maknanya. Makna khusus. Kalau makna umum, Allah pemiliknya, Allah penciptanya. Kalau begitu, orang kafir juga iya. Orang kafir juga walinya adalah Allah yang menciptakan mereka, yang memberikan mereka kebutuhan-kebutuhannya, Allah yang mengaturnya. Semua walinya adalah Allah. Tetapi kalau dengan makna khas, dengan makna khusus, hanya orang-orang beriman saja. Dan juga termasuk makna wilayah khasah adalah taufiquhum lima fihi salahuhum wa asmatuhum. Diberi taufik kepada apa yang menjadi baik buat mereka. Diberi taufik kepada apa yang akan menyelamatkan mereka, ismatuhum, perlindungan mereka. Amma fihi madarratuhum, dari apa-apa yang membuat madarat, dilindungi ismah dari apa-apa yang membuat madarat. Maka kalau Allah katakan kepada orang beriman, Allah lah wali kalian, jelas maknanya khusus. Apalagi lebih khusus lagi kepada para nabi, aku adalah wali engkau, walimu. Artinya aku yang akan membelamu, mendukungmu ila akhirih. Bima'naha al-khassah. Faman tawallihi lahuma atau min tawallihi lahuma annahuma lamma hamma bihadhihi al-ma'siyah al-'azimah hiya al-fashal wal-firar an Rasulullah sallam asamahuma. Di antara makna perwalian Allah kepada dua kabilah tadi, wallahu waliyuhuma, termasuk di antara makna wilayah Allah yang khusus kepada mereka adalah lamma hamma, ketika keduanya memiliki himmah dalam hatinya, ingin bermaksiat dengan maksiat besar, al-ma'siyah al-'azimah, wa hiya al-fashal wal firar, yaitu keputusasaan, kemudian ingin lari dari perang, meninggalkan Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain. Saat itu Allah tunjukkan pembelaannya pada mereka, asamahuma, Allah lindungi kedua kabilah tersebut sehingga tidak jadi. Lima ma'ahuma minal iman, karena pada keduanya masih punya iman, maka Allah bela mereka, Allah tolong mereka. Qala ta'ala, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah lah walinya orang-orang beriman. Allah keluarkan mereka dari kegelapan pada cahaya. Ini wilayah khasah. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Maka di akhirnya Allah katakan, hendaklah mereka bertawakal kepada Allah. Hendaklah orang beriman bertawakal kepada Allah. Fa fihima al-amr bitawakkul alladhi huwa i'timad al-qalbi 'ala Allah. Pada keduanya ada perintah untuk bertawakal, yaitu penyandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala fi jalbil manafi', untuk mendapatkan manfaat-manfaat, wa daf'id dhar, dan menolak mudarat. Bergantung kepada Allah dalam mengharapkan kebaikan, bergantung kepada Allah dalam menolak mudarat, wa ma'as thiqati billah, dengan kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu bihasbi imanil 'abdi yakunu tawakkuluhu, dan seorang hamba sesuai dengan kadar keimanannya, maka sebatas itu pula dia bergantung kepada Allah. Ukuran tawakalnya sesuai dengan kadar keimanannya. Bisa juga kita balik, ukuran tawakalnya sekadar ukuran keimanannya. Kalau dilihat tawakalnya kurang, berarti memang imannya kurang.
Nggak ada siqah kepada Allah, nggak ada kepercayaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat dia kokoh tawakalnya penuh kepada Allah, maka itu ciri-ciri kalau dia imannya sempurna atau mendekati sempurna. Wa annal mu'minin aula bitawakkul 'ala Allah min ghairihim. Dan juga ayat ini menunjukkan bahwa orang beriman sepantasnya untuk bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Allah panggil, Allah sebut dengan kalimat mu'minun. Orang beriman semestinya bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya aula bihim ayyatawakkalu 'ala Allah. Lebih pantas, lebih utama bagi mereka untuk bertawakal pada Allah. Bukankah mereka beriman? Dan didahulukan kalimat wa 'ala Allah. Ma'mulnya didulukan untuk menunjukkan bahwa ini yang dijadikan sebagai tekanan utama. Dan kepada Allah lah hendaklah bertawakal orang-orang yang beriman. Wa khususan fi mawtinish shiddah wal qital. Khususnya di tempat-tempat atau di situasi dan kondisi yang sangat genting, yang dahsyat. Misalnya dalam perang, dalam kasus-kasus tertentu, dalam kejadian-kejadian kekacauan yang mengerikan, dalam fitnah-fitnah yang mengerikan, yang berdarah. Saat itu sangat-sangat penting bagi orang beriman untuk menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah. Taati perintah Allah, tawakal. Turuti sunnah-sunnah yang diajarkan, kemudian tawakal. Hitunganmu kalau kamu tetap di atas sunnah, ini yang akan terjadi, mengerikan. Kalau kamu tinggalkan, kamu akan aman. Coret. Tidak. Saya mau beriman dan saya tawakal. Saya akan kerjakan sunnah, saya akan tetapkan sunnah, dan saya akan tawakal. Ini namanya tawakal. Kalau dia meninggalkan sunnah, meninggalkan agama, meninggalkan ibadah karena khawatir, karena ketakutan, karena perhitungan-perhitungan manusia, berarti kurang tawakalnya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya dikatakan, fa innahum mudtarruna ila tawakkul wal isti'anati bi rabbihim wal istinsari lahu. Orang-orang beriman ketika dalam keadaan syiddah, dalam keadaan genting, dalam keadaan perang, fitnah berdarah misalnya, maka mereka mudtarrun, sangat-sangat butuh kepada Allah, sangat-sangat berharap kepada Allah untuk bergantung kepadanya dan beristi'anah bi rabbihim, pada Rabb mereka, wal istinsari lahu, dan mengharapkan kemenangan kepada Allah taala. Wa tadarri min haulihim wa quwwatihim, dan hendaklah tadarri, berlepas, artinya jangan jadikan hitungan, berlepas itu, jangan jadikan hitungan urusan haul wa quwwah, haulihim wa quwwatihim. Kita ucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Jangan dihitung. Kita enggak akan mampu, hitungan kita cuma sekian, kemampuan kita cuma sekian, haul kita sekian, kuat kita sekian. Kita katakan tidak. La haula wa la quwwata illa billah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Sehingga ketika mereka melanggar, musyrikin melanggar perjanjian Hudaybiyah, kemudian datang tokoh Quraisy untuk meminta maaf, untuk melanjutkan perjanjian Hudaybiyah, untuk jangan sampai begini, jangan sampai begitu, tidak digubris oleh mereka. Dan Umar bin Khattab mengambil ranting dan berkata, wallahi, walaupun kami tidak memiliki senjata kecuali ranting ini, kami akan perangi kalian. Ranting. Demi Allah, kalau aku tidak memiliki kecuali ranting ini untuk memerangi kalian, kami akan perangi kalian. Ketika mereka membantai,
kaum muslimin yang ada dekat Mekah. Ikhwan ibn a'azzallah, artinya tidak jadi ukuran masalah kekuatan, tidak menjadi ukuran masalah haula wala quwwah. Karena itu berkait dengan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Tidaklah ketika engkau melempar kecuali Allah lah yang melempar. Tidaklah engkau menembak ketika engkau menembak, tapi sesungguhnya Allah lah yang menembakkan peluru tersebut. Jadi dengan takdirnya. Barakallahu fikum. Maka jangan mengikuti ukuran-ukuran dunia tersebut, tetapi tawakallah kepada Allah. Wal-i'timad ala haulillah wa quwwatillah. Hendaklah bersandarnya kepada kekuatan Allah, kemampuan Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fabidzalika yansuruhumullah wa yadfa' anhum al-bala' aw al-balaya wal mihan. Dengan itu Allah akan tolong mereka, Allah akan menangkan mereka. Wa yadfa' anhum, Allah akan tolak dari mereka segala bencana, balaya, wal fitan, segala fitnah-fitnah. Ingat, ini ketika kejadian Uhud. Maka ayat berikutnya Allah ingatkan tentang Badr. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sungguh Allah telah memenangkan kalian di perang Badr, padahal kalian dalam keadaan lemah. Diukur jumlahnya lebih sedikit, diukur persenjataannya lebih sedikit. Di perang Badr cuma 300, sekarang di perang Uhud sudah 700. 2 kali lipat lebih. Dulu jumlah sedikit saja kalian menang kok. Itu maknanya. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Fattaqullah la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kepada Allah agar kalian bersyukur. Wa hadam tinan minhu ala ibadihi almu'minin wa tadhkirun lahum bima nasarahum bihi yawma badrin. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebaikannya dan pemberiannya kepada hamba-hambanya yang mukmin. Dan Allah Maha berhak untuk mengungkit pemberiannya, dan Allah Maha berhak untuk dipuji. Tidak sama dengan para hamba yang tidak boleh mengungkit-ungkit pemberian. Tetapi Allah, karena Dia yang Maha Kaya, Maha memberi, maka Allah lah yang paling pantas. Kesombongan adalah pakaian Allah Subhanahu wa taala. Bukankah aku pernah memenangkan kalian? Bukankah aku? Ini bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai sifat yang mulia. Tetapi bagi para hamba dilarang untuk mengungkit-ungkit pemberian yang telah diberikannya. Wa tadzkir, dan Allah ingatkan mereka agar mereka bersyukur. Berarti untuk kepentingan mereka sendiri. Bima nasarahum bihi yawma Badr, dengan apa yang Allah menangkan mereka pada hari Badr. Wa hum adillah, dalam keadaan mereka adillah qillah, sedikit. Qillat adadihim wa udadihim, sedikit adadnya, sedikit udadnya, jumlahnya sedikit, perlengkapannya juga sedikit. Maka serati adadi aduwihim wa udadihim, bersama dengan banyaknya jumlah musuhnya dan juga banyaknya persiapan musuhnya. Wa kanat waq'at Badrin fi sanati tsaniyah min al-hijrah, dan waktu itu terjadi perang Badar adalah di tahun kedua dari hijrah. Kharajan nabiyyu min al-Madinah bi 300 wa bid'ashar min ashabih. Rasulullah SAW keluar dengan jumlah pasukan 300 sekian belas orang. Walam yakun ma'hum illa 70 ba'iran. Tidak ada bersama mereka kecuali 9 ekor unta dan 2 kuda saja. Wa fursana li talabi 'ir Quraisy 70 ba'iran wa fursana. Tidak ada kecuali 90
unta dan kuda saja. Artinya tidak semuanya memakai kuda, kecuali sepertiganya saja. Li talabi 'ir Quraisy, untuk mengejar 'ir Quraisy, pasukan dagang Quraisy. 'Ir itu pasukan dagang yang qadimat minas Syam, yang datang dari Syam. Fasami'a bihil musyrikuna wa tajahhazu min Makkah. Ternyata bocor beritanya kepada kaum musyrikin, wa tajahhazu, maka mereka pun bersiap-siap membentuk pasukan tempur dari Mekah, lifakaki 'irihim, untuk mendukung pasukan dagang mereka. Wa kharaju fi zahain, maka mereka keluar dengan pasukan yang lebih besar. Alfi muqatil, dengan 1000 muqatil, dengan 1000 pasukan. Ma'al uddatil kamilah, dengan perlengkapan perang yang lengkap. Senjatanya, silah, tamengnya, dengan berbagai macam bentuknya. Wal khail al-kathra al-kathira, demikian pula kuda-kuda perang mereka yang banyak. Faltaqau himam wal muslimun fi ma'in yuqalu lahu Badr, maka mereka bertemu di dekat sumber air yang dijuluki dengan nama Badr, baina Makkah wal Madinah, di antara Makkah dan Madinah. Faqtatalu, maka bertempurlah mereka. Yang dipersiapkan untuk melawan pasukan dagang yang jumlahnya sedikit, senjatanya sedikit, hartanya banyak, ternyata Allah takdirkan menghadapi pasukan tempur yang jumlahnya banyak, pasukannya banyak, hartanya sedikit. Wa nasaruhumullah, dan Allah bela mereka, Allah menangkan mereka. Nasarallahu muslimin nasran 'azima, dengan kemenangan yang gilang gemilang. Faqatalu minal musyrikin 70 qatilan, berhasil terbunuh dari kalangan musyrikin sejumlah 70 orang yang terbunuh. Min sanadidil musyrikin, dari tokoh-tokoh besar kaum musyrikin. Wa syaja'anihim, dan tokoh-tokoh pemberani mereka, jagoan-jagoan mereka. Wa asarus 70, dan yang tertangkap sebagai tawanan 70 orang. Terbunuh 70 orang, tertawan menjadi tawanan 70 orang, sisanya lari mereka. Wahtawu ala mu'askarihim, wa sata'ati insyaallah al-qissah fi suratil Anfal, dan akan datang nanti kisahnya secara rinci dalam surat Al-Anfal. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.